Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan tentang pengerjaan ERAPOD versi 2025 poin 1 untuk jenjang SD. Dan kali ini kita sudah sampai pada data kokurikuler. Nah, di bagian sini ini adalah baru sebenarnya untuk versi 2025 poin 1 ini karena pada semester yang lalu-lalu itu P5, sekarang sudah kokurikuler. Untuk pengaturan kokurikuler ini pada akun administrator yaitu menambahkan tema terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke data kokurikuler, terus di bagian daftar tema. Nah, di bagian daftar tema ini pada defaultnya adalah kosong atau belum ada. Kita tinggal klik tambah atau edit tema di sini. Ini bisa diisi contohnya 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu tergantung dari sekolahnya masing-masing menyediakan berapa tema. Contoh saja kita tuliskan gini ya, tema kokurikuler 1 gitu ya. Kita biar mudah saja ini. Nah, ini untuk bagian tema ini bebas ya, tergantung dari sekolah masing-masing. Temanya mengambil tema apa? Karena untuk tema kegiatan kokurikuler sendiri tidak ada bakunya gitu. Jadi dibebaskan untuk dari sekolah masing-masing untuk membuat temanya sendiri. Makanya di sini tidak ada drop down tema. Oke, nah di sini tinggal aktif, 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 lalu simpan. Ini saya coba menyediakan 3 tema gitu ya. Simpan, berhasil, nanti akan keluar seperti ini. Tema kokurikuler 1, tema kokurikuler 2, tema kokurikuler 3, seperti itu ya. Nanti tergantung tema. Oke, setelah menambahkan tema kegiatan kokurikuler, jika kita merasa temanya tidak sesuai atau ada salah ketik atau mau nambah lagi seperti itu, bisa klik sini lagi, tambah atau edit tema. Nah, di sini kok kayaknya kebanyakan, contohnya seperti itu ya. Kita tinggal nonaktifkan saja. Nah, di tema 3 ini kita bisa nonaktifkan sehingga keterangannya nonaktif. Tapi sayangnya di sini kita tidak bisa menghapus tema ya. Kita belum bisa menghapus tema. Yang baru bisa kita lakukan adalah menonaktifkan tema. Meskipun kita kosongkan di situ, kita simpan akan tetap ada temanya di sini. Belum ada tombol untuk menghapus tema. Oke, lanjut. Untuk yang harus dilakukan selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler. Kita masuk ke menu kegiatan kokurikuler. Kita klik. Di sini kita pilih temanya. Nah, tinggal 2 tema ya, karena posisinya yang tema ketiga tadi kita nonaktifkan. Kita pilih dulu tema 1. Lalu fasenya mau fase apa? Contohnya fase A gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan kegiatannya. Setelah kita milih fase, kita tambahkan kegiatan di sini. Klik tambah kegiatan. Nah, di sini kita kasih urutannya ya, urutan 1 contohnya. Lalu kita ketikkan nama kegiatan kokurikulernya. Contohnya tema 1 kegiatan 1. Deskripsinya adalah atau tujuan akhir dari kegiatannya adalah, perlu diingat untuk di bagian sini itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Makanya ini saya hanya dummy, tidak secara rinci untuk menjelaskan nama kegiatan apa, tujuan akhirnya apa gitu ya. Ini disesuaikan dengan kegiatan kokurikuler masing-masing sekolah ya. Lalu kita simpan. Oke. Setelah kita menambahkan kegiatan, kita intinya kita tambahkan semua kegiatan kokurikulernya. Tema 2 fase apa, di tema 2 fase B contohnya, kita tambahkan lagi. Seperti itu. 1 ini tema 2 kegiatan 1 seperti itu ya. Terus ini tujuan. Dan di sini di dalam satu tema kita bisa menambahkan lebih dari 1 kegiatan. Contohnya di sini kegiatannya jadi 2 gitu ya.
Ini tema 2, kegiatan 2. Oke. Nah, di sini contohnya yang tadi tema kokurikuler 1 ya. Tema kokurikuler 1 kita menyediakan satu kegiatan. Kalau kokurikuler 2 kita menyediakan 2 kegiatan. Jadi bebas sih. Ini tergantung dari masing-masing dari sekolahnya. Lalu setelah kita membuat kegiatan, kita di sini disediakan opsi untuk ubah profil lulusan. Ini perlu diubah karena nanti penilaiannya berdasarkan profil lulusan. Jadi kita klik saja. Nah, ini masih kosong, kita tambahkan capaian. Nah, capaiannya yang mau dinilai dari kegiatan ini itu apa? Apakah kewargaan lokal, kewargaan nasional, kewargaan global, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan kegiatannya. Kegiatannya apa dan profil lulusan apa yang cocok untuk kegiatan itu kita tambahkan. Saya sarankan penambahannya jangan terlalu banyak, 2, 3, jangan terlalu banyak ya. Pokoknya ini jangan terlalu banyak, tapi kembali lagi disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Untuk saya contohkan 2 profil lulusan. Lalu setelah saya tambahkan 2, saya klik kembali. Nah, otomatis sudah ada 2 seperti ini ya. Jika kita ingin menghapus, kiranya tidak cocok, kita hapus. Jika kita ingin menambahkan, kita tambahkan. Oke, seperti itu. Kita close. Nah, maka akan seperti ini. Oke. Dan perlu diingat, tambahkan semua kegiatan dan tema kurikuler yang ada. Baik itu fase A, fase B, fase C, itu perlu diingat. Nah, ini hanya contoh saja, saya satu aja tadi. Oke, lalu masuk ke kelompok kokurikuler. Ini masih kosong, kita lakukan tambah kelompok di sini. Kita perlu tambahkan, terus kita beri nama kelompoknya, contohnya kelas 1A. Terus ini tingkat berapa? Ini berarti tingkat 1, fasenya A. Terus kita pilih koordinatornya siapa. Contohnya koordinatornya Agnes, lalu kita simpan. Nah, perlu diingat juga agar mudah untuk nama kelompok ini lebih baik nama kelas. Jadi mudah gitu ya untuk diingat. Apalagi yang rombelnya banyak, ada 10, 20 rombel, itu tidak terlalu bingung untuk memberikan nama. Jadi nama kelompoknya kelas 1A, 1B, 1C, dan lain-lain. Itu tapi hanya saran. Kembali lagi tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Lalu kita simpan, berhasil kita oke. Nah, lalu di data kokurikuler, kita klik di sini. Nah, ini masih kosong data kokurikulernya, kita tambahkan kokurikuler. Nah, tadi kita karena kita milihnya fase A, kita hanya disediakan satu tema. Seperti itu ya, karena kita milihnya ini fase A. Jadi tergantung dari settingan fase di kokurikulernya di awal. Kalau fase A ya masuknya ke fase A, fase B masuknya ke fase B, seperti itu. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, lalu kita kembali. Nah, seperti ini. Jika memang mau dihapus, bisa dihapus. Kalau mau nambah bisa ditambah. Oke, kita close di sini. Nah, lalu di sini ada anggota kokurikulernya, kita tambahkan anggotanya. Nah, ini masih kosong ya, kita tambahkan anggota. Tadi kan kelas 1A. Di fase di tingkat 1 itu ada 3 kelas A, B, C, A, B, C. Nah, makanya kita perlu milih kelas 1A. Harus sesuai dengan yang tadi. Daripada satu-satu tambahkan, kita bisa tambahkan semua anggota di sini. Oke. Nah, seperti itu kita kembali. Nah, ini datanya sudah masuk. Ini data satu kelas sudah masuk. Jika memang ada yang perlu dihapus, kita tinggal klik hapus. Oke. Lalu klik close di sini. Nah, jika memang dirasa ada yang salah, kita bisa edit di sini untuk mengedit data kelompok kokurikulernya. Jika sudah diedit, disimpan. Jika dirasa kelebihan atau dirasa tidak ingin menambahkan yang ini, bisa dihapus di sini. Nah, untuk pengelolaan data kokurikuler kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini ditambahkan untuk semua kelas, semua tingkat. Jadi ini kan hanya saya contohkan satu ya. Dan nanti kalau ada 10 rombel, 20 rombel, Bapak Ibu tambahkan semuanya seperti itu. Jika ada
5 tema, ya berarti tambahkan 5 tema. Jika ada lebih dari satu kegiatan, tambahkan lebih dari satu kegiatan. Intinya caranya nambahnya seperti itu, cara menambah, cara memasukkan anggotanya seperti itu dan lain-lain. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa juga melihat buku panduan yang ada di Google Drive yang saya sediakan, atau Bapak Ibu, ulang lagi saja video ini sampai paham. Jika memang dirasa masih belum paham juga, bisa juga bertanya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain juga bisa menjawab, ataupun saya juga akan berusaha jawab jika memang saya paham. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman yang lain. Siapa tahu mereka juga membutuhkan, siapa tahu bermanfaat juga bagi mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.